jazakallahu khairan. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? An bai'il wala, melarang menjual al-wala. Sebagaimana yang kita ketahui, yang disebut al-wala di sini adalah walaul id, yaitu seseorang memerdekakan seorang budak, maka walaknya itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Itu namanya wala, yaitu seseorang memerdekakan budak, maka kemudian walaknya itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Oleh sebab itu nanti panggilannya adalah fulan maula fulan, fulan bekas budaknya fulan, artinya yang memerdekakan itu fulan. Apa keuntungan wala? Keuntungan wala ini dalam masalah warisan, masalah harta warisan, yaitu ketika seorang budak yang telah dimerdekakan meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli waris dalam artian memang tidak ada ahli waris sama sekali. Dan ini seringkali terjadi karena yang namanya budak-budak itu asalnya itu dari luar negeri, hasil tawanan perang. Tentunya keluarganya gak ada di situ, atau gak ada keluarganya sama sekali karena sudah mungkin terbunuh semua dalam peperangan. Jadi sama sekali memang gak ada ahli warisnya, atau ada ahli waris tapi mereka gak berhak karena perbedaan agama. Dan itu juga banyak sekali terjadi. Ketika seorang budak masuk Islam, belum tentu semua keluarganya itu mau masuk Islam. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika seorang budak yang telah dimerdekakan meninggal dunia, dia punya harta banyak, sementara tidak ada ahli waris secara hakiki, memang tidak ada, atau secara hukmi atau secara hukum ada ahli waris tapi tidak berhak mendapatkan warisan karena perbedaan agama, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah orang yang memerdekakan ini. Jadi ada keuntungan materinya, ada keuntungan materi. Dalam hal ini Rasulullah SAW melarang menjual wala. Artinya misalkan si A memerdekakan seorang budak, berarti walanya kepada dia kan, si A ini. Lalu dia menawarkan kepada temannya si B, ini saya punya wala dari budak, dari bekas budak ini, kamu mau beli atau tidak? Ya, kenapa itu dijual belikan? Karena ada keuntungannya tadi. Itu apa? Mendapatkan harta warisan dari si bekas budak ini kalau meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya. Makanya dijual belikan di zaman jahiliyah karena ada keuntungan materi di situ. Itu. Maka hal yang seperti tidak diperbolehkan. Tidak pula diperbolehkan menghibahkan. Menghibahkan. Kalau tadi jual beli ada harganya, ada timbal baliknya, ada imbalannya. Kalau hibah nggak ada. Dan ini saya punya hak wala, tak kasihkan ke Anda. Makanya faedah yang pertama daripada hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 2535.
2535 dan nomor 6756. 6756 dan Imam Muslim nomor 1506. 1506. Dari hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah larangan menjual walak. Tadi sudah kita jelaskan apa itu walak. Larangan menjual walak. Yang kedua, larangan menghibahkan walak. Larangan menghibahkan walak. Kemudian faedah yang ketiga, alasan pelarangan menjual atau menghibahkan walak adalah bahwasanya walak itu seperti nasab. Kalau tadi masih mendapatkan hak warisan seperti nasab. Sebagaimana tidak boleh menjual nasab atau menghibahkan nasab kepada orang lain, maka demikian pula tidak boleh menjual atau menghibahkan walak kepada orang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab. Hubungan perwalaan itu bagaikan hubungan nasab. Bagaikan hubungan nasab. Jadi kedekatan, keterikatan, keterkaitan seseorang dengan walak itu seperti keterikatan dan keterkaitan seorang berdasarkan nasab. Sebagaimana seseorang tidak boleh menjual nasabnya kepada orang lain atau menghibahkannya, demikian juga tidak boleh menjual walak atau menghibahkannya kepada orang lain. Apakah ada orang yang menjual ini, saya menjadi bapaknya si fulan? Oh enggak, tak jual jenengan jadi bapaknya si fulan. Berbeda status bapak. Enak mana? Hah? Anggur bapak kalau muncul. Buatan pena, jangan kosong. Mau peni loh, mau peni, gitu. Enggak mesti harus jadi suami, enggak, gitu loh. Nah, demikian juga nih, saya punya status saudara dengan si fulan. Mau enggak kamu beli? Itu jadi larangannya. Alasannya adalah apa? Karena kedudukan walak itu seperti nasab. Sebagaimana tidak boleh menjual atau memberikan nasab kepada orang lain, maka tidak boleh menjual atau memberikan walak kepada orang lain. Faedah yang keempat, bahwasanya Islam datang untuk perbaikan. Datang untuk memperbaiki keadaan kondisi manusia yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jual beli wala, ya, saling memberikan wala itu sangat lumrah sekali pada zaman jahiliyah. Jadi sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru mesti akan diperbaiki oleh Islam, akan diluruskan oleh Islam, akan diganti, akan dirubah. Tapi kalau yang baik maka tidak. Jadi Islam datang itu untuk perbaikan, untuk perbaikan, lil islah, untuk memperbaiki adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berarti kalau yang namanya memperbaiki, berarti yang diperbaiki itu sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak baik. Kalau sesuatu sudah baik, sudah bagus, ngapain juga diganti, ngapain juga dirubah? Tinggal ditetapkan saja dan dikuatkan dengan dalil dari Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Sayyidul Mursalin alaihi salatu wassalam, plus ditambah
hanya sekedar mengikuti kebiasaan dan adat, maka dia bela-beli apa? Pahala di akhirat. Ini. Itu hadis nomor 16. Kemudian hadis nomor 17. Hadis nomor 17 ini berkaitan dengan larangan bai'ul gharar. Bai'ul gharar. Qala al-mu'allif rahimahullah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasadi wa an bai'il gharar, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual dengan melempar batu dan jual gharar, riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Hadis ke-17, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1513 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang, ya, tentang larangan-larangan dalam jual beli. Melarang apa? Bai'il hasad. Kalau diterjemahkan secara tekstual, artinya jual beli kerikil. Jadi jual beli kerikil langsung boleh sih? Boleh. Langsung kericak itu. Kericak apa boleh? Pasir. Boleh saja. Nah, maksudnya apa? Bai'ul hasad ini, jual beli kerikil, itu satu istilah. Sebuah istilah yang dipakai oleh orang Arab jahiliyah dalam transaksi jual beli mereka. Namanya bai'ul hasad, yaitu jual beli sistem kerikil, jual beli pakai kerikil. Ya. Gambarnya seperti apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa contoh, beberapa gambaran, dan itu semuanya dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Contoh yang pertama adalah seorang penjual berkata kepada pembeli, "Idza nabattu ilaika bil hasadi faqad wajaba al-bai' fi ma baini wa bainak." Kalau saya sudah melemparkan kerikil ini kepadamu, berarti jual beli jadi. Berarti kalau nggak dilempar nggak jadi. Misalkan ya, si A penjual, si B pembeli. Si B mau membeli jualan si A, kita lunar, terus si A lempar kerikil, oh jadi terus beli, harus beli. Itu dengan cara apa? Melempar kerikil. Si penjual melempar kerikil kepada si calon pembeli. Ketika kerikil sudah dilemparkan kepada calon pembeli, berarti si pembeli harus mengambil barang yang dia akan beli dan membayar. Dan ini penafsiran para ulama hadis. Penafsiran para ulama hadis. Dan ini sistem yang seperti ini disebut pula dengan istilah bai'ul munabadah. Ada istilah lain namanya bai'ul munabadah. Itu saling melempar kerikil. Nah, nggak bolehnya di mana? Ini di sini ada gharar, ada gharar, dan ada sistem paksaan. Sistem paksaan, di mana tidak ada keridhaan di situ. Kan namanya lempar kerikil kan sama maunya si penjual, mau lempar atau tidak, gitu. Dan kapan melemparnya juga nggak tahu. Gitu. Ada sesuatu yang tidak jelas.
dalam hal ini. Ini disebut juga dengan bai'ul munabadah. Kemudian penafsiran yang kedua, bai'ul hasar itu seperti apa? Seorang penjual dia berkata kepada calon pembeli, irmi hadil hasar fa'ala ayyi thawbin waqa'at fahuwa laka bikada. Saya kasih kamu kerikil ini, lemparkanlah kerikil ini ke barang daganganmu. Ketika kerikil ini mengenai salah satu barang, maka kamu wajib membeli barang tersebut dengan harga sekian. Sama dengan judi, maisir, kan gharar, tidak ada kejelasan, tidak ada kejelasan. Ya, ini sama dengan yang kalau ada di pasar malam, gitu lah. Permainan, gitu, ya, permainan, gitu. Nah, yang lempar, nah, dapat itu bai'ul gharar, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya antum kalau ngajak putra putrinya harus betul-betul memahami fikih jual beli yang seperti ini. Kan cuma permainan. Permainan gimana om jual beli kok jangan beli koin kok, jangan beli apa? Anak panah atau apa itu tak pusat, nah gitu. Gak boleh, itu gharar. Ya. Demikian juga model itu yang kaca pakai ini. Nah, itu juga gharar. Itu namanya bai'ul hasar, hampir sama. Ya. Coba tempat mana ataupun dapatnya apa, ya itu sudah. Itu namanya bai'ul gharar. Jadi ini tak kasih kerikil, pokoknya benda yang kamu lempar kena, kamu wajib membayar sekian harganya. Itu bai'ul hasar. Penafsiran kedua. Penafsiran yang ketiga, seorang penjual berkata kepada calon pembeli, dan yang akan dijual belikan ini adalah apa? Adalah tanah. Tanah. Pokoknya ini saya kasih kerikil ini, saya mau jual tanah sekian, harga sekian. Terserah kamu mau melempar sejauh mana. Pokoknya tempat jatuhnya kerikil kamu itulah berarti kamu dapatnya segitu luasnya. Kamu yang sakit dong, nasi melempar riwongnya lagi pilek orang kuat abdul, rogoni sampai ini harga sudah ditentukan di awal. Pokoknya saya menjual sekian, terserah sekuatmu itu lempar kerikil ini sampai kemana. Sampai kemana, ini kan gharar, gak jelas. Bisa jadi penjual yang rugi, bisa jadi pembeli. Kemudian lagi anginnya kencang, aduh, anginnya kencang, lemparannya gak kuat, kan gitu kan? Itu penafsiran yang ketiga. Objeknya adalah apa? Tanah. Kemudian penafsiran yang keempat adalah seseorang penjual menawarkan barang dagangnya kepada calon pembeli. Ini barang kamu beli dengan harga sejumlah kerikil yang ada di tangan saya. Dan tangannya waktu gede, dia mesti lah. Dan tangannya cuilik, dia mesti tergode murah. Gue masalah tangan dulu kerikile, nek kerikile cuile, yo cacai yo banyak. Tapi kalau kerikile gede, kerikil yang besar, mesti jumlahnya sedikit. Ini kan gharar, nggak tahu berapa yang ada di tangan. Jadi modelnya pokoknya ini barang kamu harus beli seharga ini. Saya nyaruh kerikil ini berapa jumlahnya itu. Jadi kerikilnya nyaruh duluan, apa nyaruh? Sudah ini kemudian kredit diambil. Nah ini kan nggak tahu berapa jumlah kerikil di sini. Itu penafsiran nomor berapa? Nomor 4. Kalau zaman sekarang modelnya seperti apa? Dan you can all you can eat, maksudnya
ini produk ini Kaca plastik berat sekali. sama dengan ini. Ya gitu mah itu tadi. Aku tak dol tanah sama ini. Yo sak uangmu lempar apa? Lempar. Nah sama. Pokoknya aku dol-dolan panganan sampai regol sak uangmu anggone mangan. Bener. Sama kali kan. Harus habis. Itu betul hasil. Ya Allah. Nah, sekarang untuk marak ingin. Iya. Nongol juga kan. Bakso itu. Lewat? Bakso. Bakso itu juga. Oh, jadi gimana bahasanya? Itulah, nggak boleh. Ini namanya beul horor. Harus habis. Beul horor. Karena nggak boleh dibungkus kan? Enggak boleh. Nggak boleh. Harus habis di tempatnya. Nek misalkan ngambil orang teh terus dibungkus boleh atau tidak? Boleh. Itu nggak boleh. Itu udah horor. Nggak boleh. Ini beul hasil ini sudah. Ternyata dulu modelnya pakai kerikil karena memang ya hitungannya gitu. Sekarang ya pakai duit tadi. Enggak boleh jatuh. Nggak boleh. Jatuh. Nggak boleh jatuh. Enggak. Oh, Jatuh itu sudah. aneh namanya itu kan. Itu beul horor. Kemudian penafsiran yang kelima. Penafsiran yang kelima. Seorang pedagang kambing. Seorang pedagang kambing berkata kepada calon pembeli, pokoknya saya jual satu kambing yang ada di situ, harganya sekian. Nih, tak kasih kerikil. Maka kambing yang kamu lempar itulah kambingmu. Ini regane pasti sama ini. Harganya ditentukan, cuma dikasih apa? Kerikil. Jadi itu dan makanya dikatakan beul hasil. Karena apa? Karena semuanya standarnya kerikil. Ya sama, sekarang pakainya koin, gitu kan? Beli dapat sekian koin. Ya kok entok apa ora ya wis. Itu namanya beul hasil. Beul hasil. Nah saya kira beul koin. Beul koin. Permainan selain permainan apa? Yang beli koin kemudian dipakai untuk selain permainan. Kayaknya cuma permainan ya. Nah itu ini sama dengan beul hasil. Ya. Rasulullah SAW melarang dari beul hasil dan beul gharar. Beul gharar. Gharar itu apa? Gharar itu artinya al-khatar, gambling, al-jahalah wal ihtimal, ketidakjelasan, munculnya banyak kemungkinan. Itu. Jadi namanya al-gharar, al-jahalah wal ihtimal, ketidakjelasan dan munculnya berbagai macam kemungkinan, spekulasi. Itu namanya beul gharar. Ya. Secara gampangnya gitu. Sementara menurut para ulama ahli fikih yang namanya gharar itu maka masturul akibat. Sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Itu gharar, sesuatu yang tidak pasti hasilnya. Tidak pasti dan tidak jelas hasilnya. Jadi nggak tahu. Ikhwatul Islam wa hadirin rahimani Allah wa jami'an. Dan gharar ini dibagi menjadi 3. Ada al-gharar fil ain, gharar yang berkaitan dengan barang objek yang dijual belikan. Contoh, jual beli burung yang terbang. Burung terbang. Itu beul gharar. Ya kenapa? Karena bisa ditangkap, bisa tidak. Jual beli binatang yang kabur. Sapi kabur, tak kemana? Aku tak dol wae lah sapiku. Datang pundi? Minggat.
Nah jenengan santri pinten sakmene boten aja. Karena apa? Karena kita nggak tahu apakah itu nanti bisa tertangkap atau tidak. Kalaupun tertangkap atau masih dalam kondisi hidup atau sudah mati. Itu al-gharar fil 'ain. Yaitu ketidakjelasan dalam barang yang dijual belikan. Yang kedua al-gharar fil tsaman. Gharar dalam urusan harga. Jenengan nek ajeng maringi ke mau. Tapi nek dol-dolan kudu jelas. Aku tak adol HP. Jelas tau HP ini? Jelas nggih? Berarti gak ada horor kan? Sudah jelas ini HP ini. Terus ada yang mau lihat pinten? Sak karep. Itu. Gak ada kejelasan dalam harga. Makanya kalau ingin sodako. Kalau ingin jual beli harus ditentukan harganya berapa. Dan ini nyuwun ngapunten terkadang dilakukan oleh sebagian kita. Mergo kanca dhewe. Pesan karo-karo kok dibayar piro. Boleh, horor ini. Ya kok orang tak boleh. Lah terus misalkan ternyata jebule niki jenengan tumbas gur 50.000 mau pirangan Mas? Kok 50 tadi tegel men. Mesti ada penyesalan. Mesti ya nyesel. Makanya jelas sudah, wes. Pokoknya ini apa namanya HP ini harga sekian, wes. Pok bayar sakmene wae. Jelas sudah. Jelas. Nominalnya langsung. Tapi kalau sakar wae. Ini namanya apa? Horor. Ini. Kemudian macam yang ketiga adalah al-ghararu fil ajal. Al-ghararu fil ajal. Yaitu apa? Gharar di dalam masalah batas waktu. Misal saya mau jual HP ini sama jenengan. Oke, deal. Harganya sudah deal, yaitu 1 juta. Tapi bayar gimana? Sak iso. Sak duwemu. Tidak boleh. Karena horor di sini, yaitu horor dalam masalah ajal. Gak tahu ini ya. Jadi diketahui kapan mau bayar, atau misalkan, yo saya tak belinya ya. Terus bayarnya kapan? Engkau nek HP ku wis payu. Jadi HP diambil dulu, bayarnya kapan? Kalau HP dia sudah laku. Nah kapan lakunya? Ini. Makanya harus ada kejelasan. Ngapunten ini nyuwun ngapunten kadang sebagian orang itu kurang perhatian. Oleh karena itu harus ada kejelasan. Baik barang yang dijual belikan harus jelas, harganya harus jelas, pembayarannya juga harus jelas. Kalau terjadi ketidakjelasan, masuknya bai'ul gharar, dan itu dilarang. Ya, dan sebelum jalan tinggi pun berbagi sana. Sudah. Belum. Sudah. Bentar lagi ya. 52 atau 51? Belum, ya. Oh, belum. Masih mana? Mau apa? Jangan cuma ada nanti kan? Saya mau pernah mau jual sapi nih pada pedagang foto. Saya punya 500 gram ya, silakan dibeli. Harganya ikut pasar gitu. Terus saya nggak nentuin harganya, dia yang pembeli itu
Mas saya bayar segini ya. Saya ya udah, itu boleh nggak? Apa goror itu? Nah, ya. Saya sesuai harga pasar. Terus dia bilang saya bayar segini ya. Sesuai harga pasar, dengan tahu nggak harga pasarannya waktu itu berapa? Ya tahu. Kan? Tahu. Terus ketika dibayarkan lebih atau kurang dari harga pasar? Biasanya kurang. Biasanya kurang dari harga pasar. Berarti dia masih ngutang dengan itu tadi mengatakan dibayar sesuai harga pasar. Berarti yang dipakai harga pasar. Kalau dibayar kurang daripada itu, maka tergantung keridhaan jenengan. Kalau dengan ridho dengan harga kurang dari harga pasar, yaitu terserah jenengan. Tapi kalau seandainya jenengan tidak ridho, itu kan masalah. Makanya kenapa beul gharar, beul hasal ini dilarang? Karena rentan akan percekcokan, rentan akan perselisihan. Misalkan di bayaran HP ini jenengan kan sakarep pulau anak busa ini paduannya gitu. Jadi segala sesuatu yang akan menimbulkan percekcokan, perselisihan, pertengkaran di kemudian hari dari akad jual beli itu pasti dilarang. Pasti. Ya. Kan konco dewi, yo konco. Dalam urusan jual beli, bisnis, mungkin itu gak berlaku. Mungkin saiki yo lagi dekat-dekatnya, tapi orang nggak tahu isi hati orang setelah itu, kan gitu kan, bisa jadi, pasti akan jadi masalah. Tapi kalau semuanya jelas sejak awal, maka tidak akan terjadi perselisihan dan percekcokan. Makanya sekali lagi faedah yang berikutnya daripada hadis ini adalah apa? Segala transaksi yang akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari, maka pasti diharamkan. Pasti diharamkan. Ini. Kemudian faedah yang keempat adalah hikmah di balik larangan jual beli sistem kerikil dan jual beli gharar. Padahal yang namanya jual beli sistem kerikil, beul hasal, itu bagian dari beul gharar. Itu bagian dari beul gharar, masuk ke dalam kategori beul gharar. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah dalam rangka menjaga harta, dalam menjaga harta. Dan menjaga harta termasuk ad-daruriyatul khams, 5 perkara pokok yang dijaga di dalam Islam, yaitu 1 agama, 2 darah, 3 akal, 4 harta, dan yang kelima adalah apa? Kehormatan atau nasab. Kehormatan atau nasab. Maka segala sesuatu yang akan mengganggu 5 hal ini mesti diharamkan. Yang merusak agama seseorang, itu tidak murtad, mesti diharamkan. Yang segala perbuatan yang menyebabkan tertumpahnya darah mesti diharamkan. Segala perbuatan yang menghilangkan akal mesti diharamkan. Segala perkara yang mengakibatkan hilangnya harta benda mesti diharamkan. Segala perkara yang akan menghilangkan nasab atau harga diri seorang mesti diharamkan. Makanya di dalam apa? Menjaga harta. Yang kedua, kenapa beul gharar itu diharamkan? Karena termasuk makan harta orang lain dengan cara yang baik. Makan harta orang lain secara baik. Kemudian hikmah yang ketiga adalah apa? Menghindari persengketaan, menghindari pertengkaran, menghindari perselisihan, menghindari percekcokan. Kemudian faedah yang berapa? Yang kelima,
bahwa larangan bai'ul gharar itu ketika ghararnya jelas dan besar. Ada beberapa bentuk gharar, ketidaktahuan, ketidakjelasan yang ditoleransi, namanya al-ghararul yasir. Ada al-gharar al-kabir, gharar yang besar, ya. Ada gharar al-yasir, yaitu gharar yang kecil, yang dimaklumi dan ditoleransi bersama. Contoh, jual beli rumah. Jual beli rumah ada ghararnya? Ada ghararnya? Ada. Apa? Pondasinya, ayo, cakar ayahnya berapa meter? Kudu ngerti, iki pondasinya jero sepiro? Duduk. Kira-kira ini perbandingannya semen karo pasir, kalau ini kapur. Biasanya semen karo pasir lagi. Nah, itu berapa? Kolomane kok sini piro-piro. Ya memang. Ya, yang penting dilihat secara zahirnya sudah. Oh ini luasnya sekian, bahan nanti gini kuat, sudah sekian. Itu malah ghararul yasir. Kalau semuanya dihitung, orang jadi wong dodolan rumah kira orang bakal disawis. Karena ada ghararnya. Contoh lain lagi, jual beli mobil. Jual beli mobil, jenengan saged napa neliti siji-siji. Awake piye? Mumat. Ya sudah, yang penting dicoba, penak, ya. Yang dilihat yang benar-benar saja, aksesorisnya, ini itunya sudah cocok. Ada nggak? Kalau ada kan? Ada. Ya, daleman apa namanya? Istilahnya ini apa? Mesinnya. Macam-macam. Boleh. Yang penting adalah yang melakukan transaksi jual beli itu orang yang memang punya keahlian, punya khibrah, punya pengalaman. Sama seperti jual beli kentang, kacang, singkong, gitu kan? Iya. Maka cukup bedul warna wis iso latos sampel. Ya, meskipun kalau kondisi yang seperti ini jual beli umbi-umbian itu lebih amannya adalah Timbang. pack diambil semua dulu baru ditimbang. Tapi kalau seandainya sudah lumrahnya kayak gitu ya apa itu apa? Gharar yang ditoleransi. Al-ghararul yasir. Allah alam shawab. Monggo. Ada.
hadis lagi, hadis nomor 18. Qala mu'allif rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membeli makanan maka janganlah menjualnya hingga dia terima dulu takarannya. Riwayat Muslim. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu. Hadis nomor 18 ini adalah larangan menjual makanan sebelum ditakar atau ditimbang. Secara tekstualnya seperti itu. Kalau dibuat umum dengan mengkiaskan barang dagangan dengan makanan, maka menjadi berubah judulnya larangan menjual barang sebelum diterah terimakan. Larangan menjual barang sebelum diterimakan, diserah terimakan. Qoblal qabd. An-nahyu 'anil bai' qoblal qabd. Menjual sesuatu sebelum dipegang, diterima. Hadis ini dari Imam Muslim nomor 1528. 1528. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara ta'aman." Barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu, maka janganlah dia menjualnya. Hatta yaktalahu, sehingga dia menimbangnya, menakarnya. Artinya sampai dia menerimanya kemudian ditakar. Ini Bapak Ibu hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis di atas menunjukkan tentang larangan menjual sesuatu sebelum diterima. Sebelum diterima. Ini. Baik, itu adalah makanan atau yang lain, atau yang lainnya. Ini. Baik, makanan itu dijual dengan model ditimbang atau ditakar terlebih dahulu, atau sistem borongan. Sistem borongan. Ya. Karena ada sebagian pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan kalau itu sistem borongan maka boleh. Tidak perlu harus ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan ucapan atau hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan yang lainnya rahimahullah jami'an dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ishtara ta'aman bi kailin aw waznin fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan dengan sistem ditakar atau ditimbang, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya. Berarti yang dilarang itu kan hanya makanan yang ditimbang dan ditakar. Kalau sistemnya borongan maka tidak masuk. Maka kalau sistemnya borongan boleh-boleh saja. Ini pendapat yang kedua.
Dan juga berdalil dengan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an yang diriwayatkan Imam Bukhari secara muallaq. Beliau berkata, "Ma adrakatis safaqatu hayyan majmu'an fa huwa minal mubta'." Apapun yang didapatkan dari jual beli secara keseluruhan, artinya secara borongan, maka itu juga termasuk harta atau barang yang dijual. Berarti boleh. Tapi pendapat yang kuat nggak boleh. Pokoknya selama barang itu belum diserah terimakan, maka tidak boleh menjualnya kembali. Ya, kenapa? Karena ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Untuk menjual barang sebelum diserah terimakan. Yaitu hadis dari Imam Bukhari nomor 2132. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an bahwasanya Nabi selasa bersabda, "Manibta at'aman fala yabihu hatta yastawfiyahu, qala hatta yaqbidu." Barang siapa yang membeli sesuatu makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia memegangnya, sampai dia menerimanya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu jami'an mengatakan, "Wala ahsibu kulla syai'in illa mithla." Dan untuk barang-barang selain makanan juga sama hukumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an, hal ini betul-betul harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga mengatakan apa? Ada hadis lain yang menyatakan, yaitu hadis dari Imam Bukhari nomor 2137 dan Imam Muslim nomor 1527. Imam Bukhari nomor 2137, Imam Muslim nomor 1527. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an, beliau berkata, "Laqad ra'aitun nas fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabta'una jizafan." Aku telah menyaksikan langsung bagaimana orang-orang di zaman Rasulullah SAW ketika mereka membeli sesuatu secara borongan, yudribuna an yabi'uhu fi makanihim, yudrabuna an yabi'uhu fi makanihim hatta yu'uhu ila rihalihim. Bahwasanya mereka itu dipukulin kalau menjualnya kembali sebelum diserah terimakan. Ya, jadi yudrabun, mereka dipukul. Gak boleh kamu jual dulu, ya, sampai kamu menerimanya, sampai datang ke rumahmu dan kamu menimbangnya, menakarnya, kamu mengambilnya, kamu menerimanya. Itu sampai-sampai apa? Dipukul para pedagang yang modelnya seperti ini. Tentunya hukuman pukulan seperti itu nggak mungkin dilakukan kecuali untuk perkara yang haram. Ya ini. Jadi larangan menjual sesuatu sebelum diserah terimakan, dan ini perlu didalami khususnya bagi panjenengan-panjenengan, biasanya ibu-ibu yang modelnya adalah jual beli online. Jual beli online. Ya, kalau belum diserah terimakan maka jangan dijual. Ya. Lagi pula ada hadis yang lain, la yabi ma laisa la tabi ma laisa indaka. Janganlah kamu itu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Nabi SAW juga melarang
berangkat dari barang yang dia tidak memberikan jaminan. Ya. Karena apa? Mesti nanti yang disalahkan bukan kitanya, tapi orang yang memiliki barang. Dan dia mendapatkan untung. Ridhu malam yadman, ini penting untuk diperhatikan. Ini dilarang mengambil untung dari sesuatu yang mana kita itu tidak memiliki jaminan. Itu. Kenapa ini dilarang? Tadi karena itu bukan milik kita, belum menjadi milik kita sepenuhnya sebelum diserah terimakan. Yang kedua, Nabi SAW melarang kita mengambil untung dari barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, Nabi SAW melarang mengambil keuntungan dari barang yang dimana kita itu tidak menjaminnya. Yang keempat, yang keempat adalah bahwasanya barang sebelum diserah terimakan itu sangat memungkinkan terjadinya apa? Hal-hal yang di luar perkiraan. Entah itu kurang, entah itu rusak, entah itu hilang. Dan terus tanggungan siapa? Tanggungan siapa? Oh, belum sampai ke kita, belum sampai ke kita. Ini. Dan yang kelima, sangat rentan sekali terjadi persengketaan. Makanya segala sesuatu yang mengarah kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan, perselisihan, pertengkaran, persengketaan, maka muamalah model seperti ini itu diharamkan. Makanya kita tidak boleh menjual sesuatu sebelum kita memilikinya dan sebelum kita menerimanya. Nah terus yang model-model online seperti itu gimana? Maka pendekatannya bukan seperti ini. Pendekatannya adalah bisa BU salam. BU salam syaratnya uang transfer dulu baru barang datang. Atau model apa? Model distributor atau model wakil. Nah itu nanti ada pendekatan-pendekatannya. Yang jelas adalah dari hadis ini haram menjual sesuatu sebelum kita menerimanya. Ya kan? Karena itu nanti rentan komplain. Misalkan kita jual sesuatu, ya ini sudah kita beli sama produsen kan gitu kan, atau toko, tapi alamatnya nggak ke kita, langsung ke pembeli yang lewat kita. Kita sudah beli sama-sama, tapi nggak ke kita dulu, langsung ke mana? Ke pembeli yang beli sama kita. Jadi kita juga beli, sana beli ke kita, kan gitu kan? Nah, langsung ke sana, bukan ke kita dulu baru kita kirimkan. Yang benar barang itu dikirimkan dulu sama kita, kemudian kita yang mengirimkan kepada pembeli, sehingga kita tahu betul ini loh barangnya. Sehingga yang dikirimkan sesuai dengan apa? Yang disepakati dalam jual beli antara kita dengan si pembeli. Tapi kalau seandainya misalkan yang dikirimkan tidak sesuai, siapa yang disalahkan? Ya kan? Masalahnya akan terjadi banyak online. Makanya pelajari model-model yang seperti ini dengan sebaik. Nanti ini belum masuk, nanti ada pembahasan tersendiri. Nanti pendekatannya yang boleh seperti apa, nanti ada hadisnya. Tapi kita tahu dulu fondasi dasarnya, bahwa kita tidak boleh menjual sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Yang kedua, kita tidak boleh menjual sesuatu sebelum kita menerimanya. Ya, itu pokoknya di situ dulu. Atau jangan tanya yang macam-macam. Nanti ada hadisnya. Ada hadisnya. Itu. Ini yang penting dasarnya tahu dulu. Dasarnya tahu dulu. Ya, Allah a'lam bishawab. Mulai yang dulu. Tapi jangan tanya yang macam-macam dulu. Karena belum selesai itu hadisnya ada. Modelnya gimana? Modelnya gimana?
Hadirin, ya. Kemudian masalah persenannya sudah disepakati belum? Sudah belum? Ya, disepakati semua udah kejelasan. Ada kejelasan. Nanti ada juga BO Simsar ada nanti hadis tentang BO Simsar, yaitu apa namanya jual beli sistem maklar. Ada nanti hadisnya. Ya. Jadi semuanya jelas. Semuanya harus jelas. Jangan sampai ada ketidakjelasan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Karena seringkali terjadi apa? Bisa penjual yang dirugikan atau pembeli yang dirugikan, atau dua-duanya. Sing untung si kipas-kipas. Lari. Iya, si ora duwe apa-apa. Gur nyuwun sewu, modal abang. Modal abang gitu loh, ya. Kedolimannya gimana? Seharusnya kalau bisa langsung kepada si pemilik, harganya bisa lebih murah. Kalau seandainya langsung ke pembeli, bisa keuntungannya lebih banyak. Tapi gara-gara ada ini loh, maklar ini rusak sudah. Ya, yang mungkin pembeli merasa dirugikan, oh dibeli sama, aku bayar sama. Terus mau lebih jalur persenan mana? Nah itu. Jadi hal-hal yang akan menimbulkan hal seperti itu perlu diwaspadai. Nanti soal ada hadisnya mas, ya. Tapi jawaban umumnya seperti ini. Semuanya harus jelas. Bok kontrol kepiro, aku entuk persenan sepiro. Entuk ora aku jalur persenan kalau calon dan pembeli. Itu harus jelas. Biar tidak terjadi cekcok. Nanti mesti jadi kayak gini. Enak oh yuk ini sih duit tanah malah itu berusaha pengen roh. Mesti gitu, ya. Hal seperti ini maka perlu diwaspadai. Itu aja Allah SWT. Benar. Kalau ini biasanya di kampung kan kalau kita punya durian atau mangga datang pembeli terus ditebas. Gimana hukumnya itu karena tidak tahu berapa nanti setelah dikurang dan dibayar baru ketemu timbangannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu. Untuk lebih amannya diambil dulu baru ditimbang dan dijual. Lebih amannya seperti itu. Ini dosa itu kalau Ya, lebih aman seperti itu lebih amannya. Tapi apakah model yang seperti itu diperbolehkan? Diperbolehkan itu termasuk al-gharar al-yasir. Al-gharar al-yasir. Ya, seperti tadi jual beli singkong, kacang, begitu cuma ambil sampel sana sampel sini sudah. Kira-kira murahnya segini. Itu biasanya orang pedagang sudah pengalaman. Ini sampai ini biasanya murahnya segini. Biasanya nggak meleset jauh. Dan itu sudah lumrah. Si pemilik pohon juga sudah paham, sudah paham itu. Si penjual pun sudah paham tentang itu. Itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ya, yang melakukan itu sudah punya pengalaman sehingga tidak ada penipuan. Tidak ada penipuan poinnya, tidak ada pihak yang merasa ditipu, diakusi, paham ya?